Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita ketemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting, yaitu di 10 akhir Ramadan ini, yaitu terkait dengan meraih Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga di 10 akhir Ramadan. Untuk itu kita harus betul-betul menyimak tausiah kita pada kesempatan kali ini, karena ini sangat penting sekali bagaimana kita dapat meraih malam Lailatul Qadar. Baik pemirsa, insya Allah tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria LCMA. Beliau merupakan guru besar di bidang ilmu Al-Quran di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khairin. Masya Allah. Usratukum wa a'ilukum kulluhum tayyibin Ustaz. Kulluna tayyibun wa antum min ahli at-tayyib wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di studio, memberikan tausiah nantinya insyaallah akan dinikmati oleh pemirsa Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim untuk mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibacakan oleh Qari Muhammad Zu Thaqif Hasibuan, yang akan membacakan surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi acara kita dilimpahkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang Anda untuk bertanya nantinya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah meraih Lailatul Qadar. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini momentumnya sangat pas sekali Ustadz. Kita ini sudah berada di 10 akhir Ramadan. Bahkan ini nanti malam insya Allah di malam ganjil ini Ustadz ya, malam ke-25 nih Ustadz. 25 sudah. Malam 25 insya Allah nanti malam Ustadz. Muhammadiyah 26. Berarti 26 Ustadz. Jadi ganjil atau genap ini? Ini kurang tahu nih Ustadz. Kalau menurut keputusan pemerintah maka ini malam 25 ya insya Allah Ustadz. Dan bagaimana nih Ustadz untuk muqaddimah supaya kita ini betul-betul memuliakan dan menjaga malam-malam mulia ini yaitu malam Lailatul Qadar. Persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dikutip oleh qori kita tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya. Jadi nya di sini adalah ma'lumun bil darurah. Sebenarnya enggak boleh nya di awal cerita itu enggak boleh. Harus anzalnal Quran, tapi Allah menyembunyikan karena malam Lailatul Qadar itu sebenarnya begitu pastinya, begitu dekatnya dengan kita. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam ditakdirkannya seluruh apa yang ada di alam raya ini, di bumi, di langit, sejak zaman Nabi Adam atau bahkan sebelumnya sampai manusia terakhir, semua ditakdirkan dengan kadar yang mulia. Bersama dengan takdir yang mulia itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kemuliaan bernilainya hidup kita ketika kita menurunkan Al-Quran. Pemirsa TVRI yang dimanapun Anda berada, jadi sebenarnya cerita tentang Lailatul Qadar, malam takdir manusia ditetapkan itu adalah malam diturunkan Allah Al-Quran. Jadi ini adalah pemahaman Al-Quran. Menurut Al-Quran, kapan sih Lailatul Qadar? Saat Bapak Ibu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada menurunkan Al-Quran dalam kehidupan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun itu terjadi di siang hari, walaupun itu di luar bulan suci Ramadan. Jadi spirit semangat
hidup kita menurunkan Al-Quran, kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Walaupun starting pointnya, mulanya di bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran untuk awal-awalnya. Tapi bukan berarti selesai bulan Ramadan selesai Al-Quran, tidak. Awal turun di bulan suci Ramadan, berlanjut nanti untuk di 11 bulan berikutnya, terutama di Ashrul Awakhir min Ramadan, di malam-malam ganjil sesuai dengan hadis Nabi. Tapi ini adalah cabang dari pemahaman Lailatul Qadar yang menurut prinsipnya tertuang di dalam sumber utama umat Islam, yaitu Al-Quran. Jadi sebenarnya spirit dari Lailatul Qadar berdasarkan Al-Quran. Siapapun Anda yang menurunkan Al-Quran dalam perilaku kehidupan Anda sehari-hari, hidup Anda penuh dengan Lailatul Qadar. Al-Quran yang mengatakan itu. Anzalnahu, Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkannya kepada kita umat Islam. Jika kita implementasi nilai-nilai Al-Quran, maka sehari hidup kita bagaikan 1000 bulan. Tapi kalau kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, hidup kita yang 83 tahun menjadi nol, nothing. Inilah dia pemahaman utuh, pemahaman utama yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim sebagai sumber utama umat Islam. Jadi jangan sampai cabang menjadi prinsip, prinsip menjadi cabang. Adapun hadis Nabi itu adalah cabang sumber Islam kedua. Kita tidak menafikan spirit semangat taharrau Lailatul Qadri fin asril awakhir min Ramadan, iltamisuha fil witr, kejar kalian Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Tapi semangat itu adalah semangat kedua dari semangat pertama, yaitu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jangan sampai dibalik. Yang kedua jadi nomor satu, yang nomor satu jadi nomor dua. Dan ini tidak bertentangan, tapi tetap saja mana batang, mana cabang. Batangnya adalah Al-Quranul Karim. Maka kita menemukan 4 kriteria Lailatul Qadar yang membuat hidup kita bernilai. Semuanya tertumpu pada Al-Quranul Karim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu malam mulia, malam takdir manusia ditetapkan. Idrok dalam bahasa Al-Quran itu adalah lebih dari sekedar i'lam, mengetahui. Idrok itu bil ihatoh, seluruh segi. Dan kita tidak tahu misteri dari Lailatul Qadar. Allah hanya menyebutkan 4 di dalam Al-Quran. Jadi apa yang di dalam Al-Quran menjadi Al-Quran yufassiru ba'duha ba'do. Al-Quran adalah penafsir untuk dirinya yang terbaik. Jadi jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran dari pemahaman, walaupun hadis Nabi itu benar tidak salah, tapi yang paling paham tentang Al-Quran ya Al-Quran lah. Apa kata Al-Quran tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini cerita tentang menurunkan Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran dalam perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Maka siapapun yang membaca, mengamalkan firman-firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, satu hari hidupnya bagaikan 1000 bulan. Sama ada di luar bulan suci Ramadan ataupun di dalam bulan suci Ramadan, terutama di universitas kita, Universitas Ramadan, yang sebentar lagi kita akan alumni darinya, akan tamat dari universitas ini. Maka sebagai mahasiswa, sebagai pelajar di pondok pesantren yang mau ada ujian sebelum perpulangan, tidak ada kata di hari-hari terakhir kecuali mujahadah, belajar sungguh-sungguh supaya mendapat IP 4. Dan itulah spirit hadis. Dan itu bukanlah akhir kalam dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tetaplah menurunkan Al-Quran dalam perilaku kita sehari-hari setelah setelah kita keluar dari universitas. Karena kita tidak selesai belajar dengan IP 4, dapat akreditasi unggul. Tidak selesai kita belajar di situ. Di kehidupan masyarakat lah, di kehidupan rumah tangga lah, bahwa ijazah kita itu dipertaruhkan.
bahwa alumni Ramadan itu dipertaruhkan. Jika kita masih mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan, Anda berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Hidup Anda bagaikan 1000 bulan. Artinya banyak orang dapat Lailatul Qadar, banyak nggak masalah. Karena satu hari di surga sama dengan 50.000 tahun usia dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Semua orang tiap hari membaca Al-Quran, mengamalkan nilai Al-Quran, mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa rupanya? Tidak harus dicari di bulan suci Ramadan, walaupun itu belajar kita untuk pertama kali. Kita tidak menafikan hadis Nabi, tapi tidak memadakan Lailatul Qadar dengan sholat taraweh, qiyamul lail, i'tikaf, tadarus, menghatamkan Al-Quran di Ashrul Awakhir. Itu baik, sangat baik. Tapi memadakan Al-Quran untuk dibaca di bulan suci Ramadan dan melupakan yang lain, melupakan nilai-nilai Al-Quran setelah selesai dari Universitas Ramadan, itu bukan spirit dari Lailatul Qadar berdasarkan surat Al-Qadar. Masya Allah. Tentu jauh lebih dari hanya sekedar formalitas membaca, bukan hanya sekedar mencari di tabarukan dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar tabarukan ini, iya, Ustaz, ya. semuanya baik, tapi mengimplementasikannya menjadi hudan, hidayah lil muttaqin atau linnas, itulah spirit dari Lailatul Qadar itu. Baik Ustaz. Ustaz, terkait dengan ayat Al-Quran yang selanjutnya ini Ustaz, terkait dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dengan malam Lailatul Qadar yang disampaikan bahwa Lailatul Qadar ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian kita, bukan menafikan juga setiap malam akhir Ramadan ini juga Lailatul Qadar. Ini bagaimana Ustaz terkait turunnya malaikat? Iya, jadi ada 4. Baik, Ustaz. Berdasarkan surah Al-Qadar. Pertama, hidupmu lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, kamu dijaga, dilindungi oleh malaikat. Baik. Roh Kudus, Ar-Ruh, malaikat Jibril bersama denganmu. Walaupun tugas malaikat Jibril secara seremonial telah selesai dengan sempurnanya Al-Quran, tapi dia akan memberikan inspirasi bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran, supaya dia tetap berada di Shiratal Mustaqim, jalan Ustaz, lurus itu. Mohon ditahan dulu Ustaz. Oke. Dua lagi Ustaz akan disampaikan setelah menyapa pemirsa yang terhubung bersama kita ini Ustaz. Subhanallah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Jul di Medan. Baik, silakan Pak Jul pertanyaannya. Saya mau bertanya, saya heran ini Pak Ustadz. Ketika di luar bulan suci Ramadan, orang tidak peduli dengan ibadah. Bahkan ibadah itu bolong-bolong. Tapi ketika bulan suci Ramadan, pada berbondong-bondong. Bahkan kalau tak puasa, malu. Kalau tak puasa dibilang setahun sekali, masa tak puasa. Jadi ibaratnya ibadah puasa itu bukan sebagai ibadah. Tapi sebagai menahan lapar dan dahaga aja. Bahkan sholat bolong-bolong, ataupun tidak melaksanakan sholat sunat pun sholat wajib, yang penting puasa saja. Baik. Dan setelah itu, seperti seolah-olah mengikuti tradisi saja wajib puasanya itu. Dan setelah itu saya mau bertanya Pak Ustadz. Kebanyakan orang setelah ketika berpuasa itu menjadi lemas dan tak berdaya. Apakah sebenarnya puasa ini hanya untuk tuan guru, syekh, kiai, haji, ataupun bisa juga untuk orang umum Pak Ustadz? Karena kebanyakan orang berpuasa itu tak bergaya, lemas, tak berdaya, bahkan cairannya dibilang berkurang Pak Ustadz. Padahal berpuasa itu kan wajib hanya kepada Allah, bukan karena ibadah musiman. Baik. Baik, sudah cukup Pak Jul? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Jul. Baik, sama-sama. Baik. Ini Ustadz luar biasa sekali Ustadz. Nampaknya spirit sekali, semangat betul menyampaikan pertanyaan terkait dengan perubahan ini Ustadz. Ketika Ramadan luar biasa ibadah meningkat. Tapi setelah Ramadan bahkan bolong-bolong ini Ustadz. Bukan hanya menurun tapi bahkan yang wajib mungkin bolong begitu Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Iya, Pak Jul, di tanah air Indonesia yang kita cintai, inilah dia spirit keempat ya dari surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Damaikan diri Pak Jul. Nah, jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hidupnya damai. Di antara ciri-ciri hidup damai, dia berhusnuzon. Ya.
Jadi melihat orang yang sekarang ini mungkin sudah mulai kendor dalam ibadahnya, ya namanya juga mudik ya. Boleh jadi mereka nggak puasa karena musafir, husnuzon, Husnuzan. ya kan? Ya ini siang bolong kok ada laki-laki makan ya. Boleh jadi dia sakit. Kita nggak tahu sakitnya di mana. Entah sakit hati, entah sakit apa, yang penting sakit. Husnuzon. Kalau yang perempuan bagaimana? Ya ada yang berjilbab siang hari nggak puasa. Boleh jadi lagi haid, nifas, wiladah. Ada banyak alasan kita untuk berhusnuzon. Husnuzan. Dan kita yang orang menginginkan Lailatul Qadar itu tentu saja semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebaikan yang dituangkan di dalam Al-Quran. Maka dalam menilai orang, kebaikan awak itu sedikit, dosa awak banyak. Kebaikan orang mungkin banyak, dosanya sedikit. Inilah orang yang hidup damai ya. Sehingga kita disibukkan dengan dosa-dosa kita. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah Bapak Zul, beruntunglah para pemirsa jika damailah hidupnya, jika dia disibukkan dengan aib-aibnya, dengan dosa-dosanya, sehingga lupa dengan aib dan dosa orang lain. Kita tidak saja puasa dari tidak makan minum, tapi bagaimana tidak mencaci, memaki, mencederai perasaan orang lain. Dan ini pekerjaan yang susah, sehingga kita disebutkan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Saya masih belajar itu. Baik, Masya Allah. Mohon Ya. ditahan dulu Ustadz, akan dilanjutkan ini setelah kita sapa pemirsa yang terhubung bersama kita Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Gaus di Medan, Komplek BI. Baik, silakan Pak Daus pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Saya mau bertanya, bagaimana kalau orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, apakah bisa mendapat Lailatul Qadar? Baik. Sudah cukup Bapak pertanyaannya? Karena itu kan bulan Ramadan kan bulannya Al-Quran, turunnya Al-Quran Pak Ustaz. Baik. Sudah cukup pertanyaannya Pak? Sudah itu apa hukumnya kalau orang tidak pandai membaca Al-Quran Pak Ustaz di akhirat nanti? Baik. Baik. Sudah cukup Bapak Daus ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daus ini Ustadz terkait dengan membaca Al-Quran ini Ustadz. Apakah orang yang tidak mampu membaca Al-Quran akan mendapat Lailatul Qadar? Kemudian Ustadz, bagaimana hukum orang yang tidak pandai atau tidak mampu membaca Al-Quran? Persilahkan Ustadz. Ya, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahwa Pak Gaus selamat berpuasa dan sebentar lagi berbuka di Komplek BI ya. Ini jemaah saya ini. Masya Allah. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu bagian dari mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya jauh lagi dari sekedar membaca dan menghafal. Mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Jadi seperti kata Pak Jul sebelumnya, kalau dia dengan memahami Al-Quran di hari-hari terakhir malah tambah semangat, itu berarti dia mengindikasikan dia memahami pesan moral dari Al-Quran, la'allakum tattaqun tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi begitu juga kalau dia belum bisa membaca, belajarlah membaca. Ya, yang sudah bisa membaca, menghafallah. Yang lebih penting pahamilah. Lebih penting dari itu amalkanlah. Sudah bisa diamalkan, sampaikanlah. Ini adalah progres ya. Tidak mungkin tiap tahun kita kelas 1 SD terus. Ya. Nah, bagaimana Al-Quran kita naik tingkat lah. Masa dari dulu sampai sekarang cuma membaca. Coba membaca dan memahami. Membaca, memahami dan coba mengamalkan. Ada kemudahan kalau kita menginginkan. Itu dia yang bisa kita pahami. Jadi apakah hukum bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Memang tidak ada hukumnya ya.
tapi rugilah. Rugi sekali ada buku panduan, ada pedoman hidup yang tidak kita gunakan sebagai pedoman, maka 83 tahun hidup di dunia tersasar kesesat terus. Seperti saya datang kemari hampir terlambat karena salah jalan. Itu terlambat masih lumayan. Bagaimana kalau kita nyasar, maunya ke surga, rupanya masuk neraka. Karena tak pernah menyentuh buku panduan yang mengarahkan kita pada jalan yang mudah dan dekat, didukung oleh malaikat. Dan hidup kita berkah bagikan 1000 bulan itu. Masya Allah Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Shaimun Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan kami mengajak kembali pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah Meraih Lailatul Qadar. Dan pemirsa, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Karena ini jauh lebih penting, karena Al-Quran adalah hudan, pedoman, dan petunjuk. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan pemirsa setia di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, itu di dalam surah Al-Qadar Ustaz. Ada kata anzalna, kemudian ada kata tanazzalu ini Ustaz. Di balik ini apa hikmah yang tersirat di dalamnya Ustaz? Iya, ada anzalna, ada tanazzala. Anzalnahu berarti sekaligus. Tanazzala mudha'af, berarti berkali-kali. Al-Quran mengalami proses turun Al-Quran itu sampai 3 kali. Yang pertama dari Allah ke Lauhi Mahfuz. Itu sekaligus, 30 juz. Sebelum Adam alaihissalam lahir, langit bumi belum ada. Allah mengatakan malam itu. Wallahu a'lam bagaimana prosesnya. Karena matahari belum ada dan bumi belum mengelilingi matahari. Belum ada tentunya bulan Ramadan pada waktu itu. Tapi Allah mengatakan itu jatuhnya di bulan suci Ramadan. Kita terima karena kita beriman pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhi Mahfuz. Sesuai dengan firman Allah, bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhi Mahfuz. Turun kedua kalinya ke Sama'i Dunya, juga jumlatan sekaligus ya, jumlatan wahidatan. Kemudian baru turun dari Sama'i Dunya kepada Nabi Muhammad munajjaman, berangsur-angsur, maka digunakanlah dengan kalimat nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra.
Kami turunkan Al-Quran berkali-kali, bertubi-tubi, 22 tahun, 6 bulan kurang 9 hari kepada Nabi Muhammad. Wa inna lahu lahafizun. Dan dalam proses itu Allah menjaganya. Jadi Lailatul Qadar itu ya begitu dia. Begitu didukung oleh malaikat. Jadi dalam proses awal, malaikat menjaga terutama Ar-Ruh, Roh Kudus, malaikat Jibril. Begitu juga turun kedua ke Lauhul Mahfuz, malaikat Jibril bersama dengan para malaikat menjaganya. Dan begitu juga sampai kepada Nabi Muhammad. Hingga siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti dijaga oleh malaikat. Langkah kanan kata orang Medan. Karena apa? Diselamatkan oleh malaikat. Bapak Ibu pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, bukan berarti kita tak mau berbuat maksiat ya. Tapi boleh jadi Allah lindungi kita karena Al-Quran yang kita baca, karena iktikaf yang kita lakukan, karena zikir, karena doa yang kita munajatkan. Atau boleh jadi selamat anak cucu kita, selamat kita berkat doa orang-orang yang mencintai kita, ayah emak. Ini adalah bagian dari dukungan malaikat. Boleh jadi dengan Al-Quran yang dibacakan, yang kita hadiahkan wakaf buku Al-Quran atau tafsir itu. Atau apapun yang kita lakukan, khidmatul lil Quranil Karim, menyelamatkan kita, dilindungi oleh malaikat. Boleh jadi kita ditakdirkan tabrakan ya. Tapi boleh jadi Allah menyelamatkan karena Al-Quranul Karim. Bibarakatil Quran. Inilah dia yang kedua, yang di dalam sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu komunitas yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, atau masjid atau musola atau langgar. Yatluna wa yatadarasuna kitab Allah, membaca, mengkaji Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan kasih sayangnya. Wa yatahafathumul malaikah, dijaga oleh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Wa zakarallahu fi mala'in khairum minhu. Allah absen kita dan Allah sebut, aku suka dengan anak ini. Aku suka dengan hamba ini. Aku suka dengan dia. Karena dia membaca dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar itu begitu indahnya bagi mereka yang menikmati Ashrul Awakhir atau bulan suci Ramadan ini, atau menikmati Al-Quran dalam hidupnya. Inilah dia pesan yang kedua, di mana malaikat mendukung dan hidupmu menjadi berkah. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan kembali mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, bahwa begitu luar biasanya ketika orang berdekatan dengan Al-Quran atau bersahabat dengan Al-Quran. Ustadz, ada yang mengatakan Ahlul Quran itu adalah orang yang membacanya, menghafalnya, atau siapa yang dikatakan dengan Ahlul Quran, Ustadz? Sebagaimana bahwa di dalam hadis ada keluarga Allah di muka bumi ini, yaitu Ahlullah. Bagaimana ini, Ustadz? Ya, sesuai dengan spirit semangat dari Lailatul Qadar ini. Ahlul Quran itu dilindungi oleh malaikat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia yang ketiga ya. Biizni rabbihim min kulli amr. Diizinkan Tuhannya dari segala urusan. Ini terkait dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan ini terkait pada kita yang menurunkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi siapapun yang menurunkan Al-Quran, menjadikan dirinya sebagai Ahlul Quran, apa ciri-cirinya sih? Hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah ridho, wah, enak kita tinggal di bumi ini. Karena sampai saat ini saya dan Ustadz Yuzaidi ini masih numpang. Saya rasa pemirsa TVRI pun masih numpang. Masya Allah. Kita nggak pernah beli tanah dari Allah loh. Masya Allah. Bumi ini miliknya. Mohon ditahan Ustadz, insya Iya. Allah renungan ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti. Menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati. Dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. Masya Allah, ini sudah ada pemirsa yang terhubung bersama kita Ustadz. Baik, ini nampaknya belum rezeki Ustadz, terputus sempat. Kami mengajak kembali pemirsa untuk bertanya kepada Ustadz kita. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang sempat terputus tadinya. Ustadz tadi terkait dengan ahlullah, ya ahlul Quran Ustadz tadi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menyewa sebenarnya Ustadz. Fadhal Ustadz. Ya, bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun akhirnya kita memiliki, maka itu bersifat sementara. SHM, sertifikat hak milik atas nama kita. Ketika meninggal kita harus kena biaya balik nama itu. Ahli waris nggak mungkin dipertahankan dengan almarhum yang sudah tertulis lama. Harus ganti. Artinya kita peminjam. Pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hidup ini mendapatkan restu dari pemilik hakiki, enak kita numpang di rumahnya. Di hotel pun kalau kita melakukan kebaikan, orang hotel itu senang. Maka di Jepang saya pernah mendengar begitu. Ketika Anda masuk begitu bersihnya hotel, keluar pun harus bersih. Kalau di Indonesia kita masuk hotel bersih, keluar kita acak-acak. Dan itu tradisi yang kurang baik lah ya. Tuan rumah akan senang kalau misalnya kita tahu diri di rumah itu. Al-Quran adalah buku panduan bagaimana Allah senang. Radhiyallahu anhu wa radu an. Kepada manusia yang tahu bahwa dia numpang dan dia menggunakan Al-Quran sebagai pedoman bagaimana menyenangkan tuan rumah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah dia yang ketiga ya. Jadi biizni rabbihim min kulli amr ahlullah. Jadi Lailatul Qadar itu ceritanya adalah ahlullah. Allah lah yang senang dengan Al-Quran, pembaca Al-Quran, dan pembaca Al-Quran pun senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menemukan ada orang setahun hafal 30 juz. Bukan karena dia hebat, Allah merestuinya. Masya Allah. Ada orang baca Quran pun malas. Bukan karena dia benci dengan Al-Quran, Al-Quran pun benci dengan dia. Jadi jangan sampai kita hebat kali kalau misalnya jauh dari Al-Quran. Seperti pertanyaan tadi, kalau saya nggak pandai baca Al-Quran kayak mana? Boleh jadi Al-Quran yang benci dengan kita, na'udzubillah. Yang lebih parah lagi, Allah pun tak suka dengan kita. Na'udzubillah min zalik lah. Inilah dia spirit Lailatul Qadar itu yang ketiga itu. Dan ini menjadi puncak. Karena amal apapun yang kita lakukan, kalau Allah tak suka tak jadi.
Maka selalu kita tutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, mudah-mudahan Allah terima. Allah ridho dengan perbuatan kita. Bagaimana ridho? Sesuai dengan koridornya Al-Quran lah. Masya Allah. Itulah dia keinginannya. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, kalau tidak berasaskan Al-Quran dan hadis, maka dia tertolak. Mungkin bisa kita berbaik sangka kepada Allah, Ustadz, ketika orang yang tidak mampu membaca Quran, Ustadz. Padahal Allah telah memudahkan, walaqad yassarnal Quran lidzikri, Ustadz. Tapi kenapa dia sulit? Mungkin karena itu tadi, kemudahan sudah dikasih Allah, tapi tidak begitu menangkap. Bagaimana? Iya, benar sekali. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Jadi kemudahan itu datangnya dari unzila fil Quran. Di samping rukhsah tidak puasa. Tapi Al-Quran turun untuk memudahkan hidup kita loh. Bagaimana seharusnya kalau kita cari-cari lama kita baru selesai. Al-Quran mengatakan ini loh cara aku ridho denganmu. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, aku ridho. Jangan marah, jangan dendam, aku ridho. Jangan buka aib orang, aku ridho. Walaupun terkadang kita payah melakukan itu. Karena kita manusia, istighfar, bertaubat. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Allah dalam kisah-kisah tertuang 3/4 Al-Quran adalah yuridullahu bikumul yusra. Allah izin dan Allah mudahkan jalan hidupmu. Akan selalu banyak kemudahan bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Kalau dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau yang belum bisa, baca dan amalkanlah. Masya Allah, mohon ditahan Ustadz. Masya Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Dan pemirsa setia di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali tentunya dengan pembahasan yang lebih menggugah hati kita lagi terkait dengan Al-Quranul Karim. Dan nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saprida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk nantinya bertanya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah Meraih Lailatul Qadar. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini terkait dengan malam Lailatul Qadar, Ustadz. Bahwa kata Al-Qadar ini apa ada kaitannya dengan yang dimaksud dengan takdir ini, Ustadz? Bagaimana ini, Ustadz? Ya, benar sekali. Lailatul Qadar, qadar bahasa Indonesia pun menjadi kadar ya. Kadar. Kadar itu bernilai. Berapa kadar emas ini? 24 karat katanya. Jadi kadar itu, takdir kita itu bernilai. Jadi ketika manusia ditakdirkan, berarti dia sudah mendapatkan nilai. Nah, ditambah dengan Al-Quran yang turun pada malam ketentuan takdir kita, membuat takdir kita itu bertambah bernilai. Maka akhirnya berubah makna qadar menjadi mulia. Sebenarnya Lailatul Qadar bukan malam mulia. Karena kalau mulia bahasa Arabnya karim. Ramadan karim. Ramadan itu mulia. Allahu akram, Allah lebih mulia. Nah, Al-Quranul Karim, Al-Quran mulia. Tapi qadar itu bernilai. Ada nilai di situ. Maka benar sekali Lailatul Qadar ini adalah malam ditetapkannya takdir manusia jauh sebelum kita lahir. Disinilah perlunya perencanaan. Jadi sebelum berbuat, Tuhan merencanakan. Direncanakan semua di Lauhim Mahfuz. Bersamaan dengan perencanaan itu ada buku panduan. Buku panduan namanya Al-Quranul Karim. Maka kami yang dari UINSU ini sebelum ngajar sudah harus ada RBKD. Rencana beban kerja dosen. Sebelum nanti ada laporan dalam bentuk BKD, beban kerja dosen. Begitulah Allah mengajarkan kita sebelum berbuat harus ada rencana. Rencana itu namanya Lailatul Qadar. Dan supaya perencanaan itu sesuai dengan buku panduan, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai buku panduannya. Jadi hidup kita ini ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar dan akan selaras mudah mencapainya kalau kita baca buku panduan. Bahwa mengajar itu pun ada caranya, ada buku panduannya. Nggak boleh asal ngajar, asal mata kuliah apa yang diajar apa. Gak bisa begitu. Begitu juga hidup ini. Supaya takdir kita bertambah mulia, baca buku panduan itu. Supaya Allah ridho. Supaya kita didukung malaikat. Supaya waktu yang singkat ini bisa bernilai panjang 1000 bulan. Jangan sampai usia kita 1000 bulan, nothing. Nol. Karena apa? Karena tak baca buku panduan. Dia rencana sudah dibuat marketnya mau bangun masjid. Datang dia dibangun mall. Gimana kata pengurus masjid? Bongkar ini. Lebih payah lagi kan. Tapi coba dari awal. Kita membangun masjid, skemanya masjid, kita bangun masjid. Semua orang senang. Yang seharusnya bertahun-tahun karena sudah ada skemanya, sudah disepakati, gak ada bongkar pasang. Terkadang kita gak buat perencanaan, asal suka. Begitu lihat nampaknya jelek, bongkar bang. Habis itu ini nampak jadi, gak cocok juga, bongkar bang. Gak jadi-jadi itu karena tidak ada perencanaan. Lailatul Qadar mengajarkan kita untuk merencanakan. Dan supaya selesai semua enak, kita buat MOU-nya. Al-Quran adalah MOU antara kita dengan Tuhan kita. Supaya dia rela, malaikat dukung, hidup kita yang singkat ini bernilai panjang dan berkekalan. Masya di Allah. akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ya Ustadz ya. Ya, benar. Kalau ketika kita melihat di dalam ayat Al-Quran Ustadz, ada pertanyaan ini Ustadz. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Ini semacam pertanyaan, tapi apakah membutuhkan jawaban atau bagaimana ini Ustadz? Ya, ini sebenarnya Allah ingin mengatakan apapun yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar, tentang menurunkan nilai-nilai Al-Quran dalam hidupmu, maka itu tak pernah seperti apa yang terjadi pada hakikatnya. Hakikat Lailatul Qadar, hakikat Al-Quran itu sangat luar biasa. Walaupun 6.236 ayatnya. Tapi kajiannya bisa 30 jilid loh.
Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang terus saja memberi inspirasi loh. Itulah dia idrok. Apa yang kamu pahami tentu saja tidak ada apa-apanya dibanding dari hakikat Al-Quran yang kamu turunkan dalam kehidupanmu. Hidupmu diberkati Allah, hidupmu damai, hidupmu bahagia, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Itulah wama adraka ma Lailatul Qadar. Sehingga pertanyaannya, bagaimana hukum kalau nggak pandai baca Quran? Rugilah. Baik, Masya Allah, mohon ditahan Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, saimun saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dengan insya Allah tausiah yang lebih menarik lagi dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo Kedan, ayo Kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Tidak terasa kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam dari narasumber kita. Ustadz, menjadi kalimat penutup ini supaya menggugah hati kita, dipersilahkan Ustadz. Ya, meraih Lailatul Qadar berdasarkan Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 bahwa spirit semangat utamanya adalah mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dia terjadi di sepanjang masa, tidak saja di bulan suci Ramadan, walaupun bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil merupakan starting point, langkah awal untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan yang fana ini. Dengan 4 nilai, 4 kriteria, bahwa siapapun yang mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan tanda. Pertama, hidupnya diberkati Allah, sehari bagikan 1000 bulan. Yang kedua, didukung oleh malaikat, tanazzalul malaikatu waruh. Yang ketiga, lebih penting dari itu semua, Allah ridho. Ridho memasukkan kita ke surga dan bahagia di dunia. Yang terakhir, damai hingga akhir hayat di dunia, sehingga kita dilayakkan Allah di Darussalam, kampung damai di akhirat kelak. Selamat bertemu di akhirat kelak di surganya Allah.
dan selamat berbuka puasa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya Ustadz. Masya Allah, sungguh sangat menggugah kita. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, umur panjang dan barokah. Kirim salam sama keluarga Ustadz. Amin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana disampaikan Al Ustadz, mari kita amalkan bersama. Insya Allah kita akan meraih Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara memohon kepada pemirsa untuk senantiasa bagaimana membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran tentunya yang lebih penting, agar Al-Quran itu menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Demikian kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi